Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengingat tangan kita menuju Masjid Ar-Rahman ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu isya berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita satu tinggikan terus bagi taala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata Fatihah, langsung saja kita menuju ke acara santapan rohani Ramadan pada malam yang ke-27 yang akan disampaikan oleh Ustazah Juniarti SPDI dengan judul Istiqomah. Kepada Al-Ustazah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain sikap orang mukmin atas apa yang kita terima dari Allah adalah perbuatan yang mulia, mensyukurinya. Karena dengan bersyukurnya kita atas rahmat Allah, maka itu adalah merupakan sikap positif, dan Allah akan berjanji kepada orang yang bersyukur akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka azab Allah itu amat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang tarawih yang dimuliakan, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Rahman semuanya nanti akan mendapat perlindungan di yaumil akhir dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa Pak,
kita sudah hampir sampai di penghujung. Kalau dikatakan kita gembira, bisa kita gembira. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai saat ini Masjid Ar-Rahman masih ramai. Mudah-mudahan sampai ke ujung tambah ramai. Kenapa? Karena 10 malam yang terakhir ini kita diperintahkan malah meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Ada apa? Kenapa kita meningkatkan ibadah kita? Karena menurut hadis 10 malam terakhir ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kenapa mulia malam Qadar itu? Karena pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Dan juga Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang mendapat malam Qadar. Tentu tadi malam sudah dijelaskan bagaimana meraih malam Qadar. Kita sudah tahu bahwa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita berdoa kepada Allah diberi kekuatan untuk meningkatkan ibadah kita. Tidak susah-susah Pak, tidak susah-susah Bu. Senjata orang mukmin itu ada, yaitu doa. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Allah akan kabulkan. Apalagi tempat kita berdoa itu di masjid. Kalau memang dari hati kecil kita minta sama Allah, ada persoalan kita ngadu kepada Allah, itu tanpa terasa Pak Bu, itu sudah mengalir air mata. Jadi sia-sia kita minta sama orang. Mintalah kepada yang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebagaimana judul tausiah kita pada malam hari ini, yaitu istiqomah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan amalan bulan Ramadan, berpuasa, tadarus, berdoa, memperbanyak doa, maka nanti dia lahir seperti bayi yang baru lahir. Dia dibersihkan dari dosanya. Tentu pastilah orang beriman ingin mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita pilih diampuni semua dosa kita atau diberi pahala. Kenapa? Kalau kita diampuni dosa kita sudah bersih dari dosa, meninggal kita. Kira-kira masuk apa kita tuh Pak? Masuk surga. Maka orang beriman tujuan akhirnya itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu? Sudah pastilah kita itu menjadi insan-insan yang kamil, insan yang sempurna, yang menghambakan dirinya kepada Allah.
kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian sebagaimana bulan Ramadan ini kita sudah berusaha puasa siang harinya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, menahan tidak makan, padahal yang kita makan itu makanan kita halal. Kenapa kita nanti di luar bulan Ramadan tidak bisa menahannya, masih mau kita memakan yang bukan hak kita? Jadi istiqamah obatnya. Bulan puasa saya tahan lapar. Jadi puasa ini Pak Bu merupakan kunci dari kekuatan iman, kekuatan menahan. Yang halal saja kita tahan di siang hari di bulan puasa. Nah, nanti di luar bulan puasa kita menahan hal-hal yang tidak dibenarkan, walaupun zatnya yang akan kita makan itu halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal, maka hendaklah kita jauhi. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan ketenangan jiwa, kebahagiaan kita. Seseorang yang berusaha memakan yang halal, meminum yang halal, melakukan perbuatan jujur, tidak berbohong, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia dia tenang, tidak gelisah. Tapi kalau kita memakan makanan yang tidak halal, menjadi darah daging di badan kita, itu susah kita untuk beribadah. Kenapa? Karena kita memakan makanan yang bukan haknya kita. Jadi apa itu istiqomah? Istiqomah artinya tegak lurus, artinya jujur. Kemudian kita tetap pendirian. Berapa kita pernah mendengar kisah Al-Qamah, kisah Bilal bin Rabah yang ditarik sama tuannya, nampak sama Abu Bakar Siddiq. Kemudian disuruh menghentikan azaban, pukulan, siksaan, tapi dia tidak mau meninggalkan pilihannya, yaitu Allah. Dia hanya menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi artinya istiqamah itu kita kuat pendirian, walaupun kita diancam, walaupun kita ini akan mendapatkan godaan. Nah, ini kalau sekarang ancaman yang seperti itu tidak ada lagi, tapi ini godaan. Misalnya apa godaannya? Ini mohon maaf, ini ada uang, ada proyek. Nah, ada proyek, ada uang. Nah, kita keluarkan sekian, yang sekiannya kita bagi dua. Mudah-mudahan sekarang nggak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ini contoh ya Pak ya. Tapi karena kita sadar bahwa perbuatan itu kita tidak dibenarkan, maka kita akan menolak. Maaf, saya tidak butuh dengan uang. Sebagaimana saya pernah melihat Pak Prabowo dikasih emas batangan, tidak mau dia. Benar apa salah kita tidak mau, untuk tidak jelas. Tapi yang jelas seperti itu, makanlah makanan yang haknya kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu
Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari halalan thayyiban. Kita makan dari makanan yang halal dan minum jika kamu bersyukur, dan jika kamu menyembahku, kata Allah. Kemudian walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah, Dia akan mencurahkan rahmat-Nya kepada bumi itu. Tapi namun manusia banyak yang mendustainya. Nah, ini kita jauhi perbuatan yang mendustakan itu. Tapi hendaklah kita beriman dan bertakwa dengan melakukan keistiqamahan kita. Kita, mohon maaf, bulan Ramadan ini lebih ringan langkah kita sholat berjamaah ke masjid di tempat bekerja. Belum lagi suara azan dan mendekat-dekati orang ngaji, kita akan pergi ke masjid. Ayo kita biasakan nanti di luar Ramadan. Kemudian kalau kita tempat tinggal kita ringan langkah kita itu melangkah ke masjid. Coba kita lakukan di luar bulan Ramadan, karena ini selama bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bulan madrasah. Jadi kalau kita tetap istiqamah melakukan sholat berjamaah di masjid, kemudian diiringi dengan sholat tarawih. Nah, di luar bulan Ramadan bukan sholat tarawih, tapi sholat apa? Tahajud. Jadi orang beriman itu cepat tidurnya, cepat bangunnya. Siap sholat subuh tidak tidur, dia baca Al-Quran dan berzikir. Kita lanjutkan, kita bertadarus bulan puasa ini. Kita lanjutkan di luar bulan Ramadan baca Al-Quran. Kita tarawih, kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Awalnya mungkin berat, tapi minta kepada Allah. Bagaimana caranya, Bu? Pak, adik-adik kami mau tidur, ya Allah, aku mohon ya Allah, bangunkan jam sekian. Mulanya kita bangun pakai alarm. Sesudah itu lebih dulu bangun dari alarm. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana kita untuk menjadi manusia yang istiqamah itu, yaitu selalu menjalankan perintah Allah. Minimal dahulu yang wajib, maaf Pak, laki-laki itu wajib salatnya ke masjid. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku ini kondisi badanku lemah, tidak kuat. Kemudian ada yang akan mengantarku ke masjid. Bolehkah aku dapat dispensasi? Apa kata Rasulullah? Seandainya kamu bisa merangkak ke masjid ini, maka kamu pergi sholat ke masjid. Maaf, kira-kira di sini tidak ada yang merangkak tadi ya Pak? Hah? Ada tidak yang merangkak ke masjid? Tidak ada, merangkak juga, tapi pakai Honda. Kita tidak juga mau datang. Kalau tidak berjalan kaki, kalau dekat. Kalau jauh, ada kendaraan, ada rezeki diberikan oleh Allah. Jadi yang kedua yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Kalau di masjid pastilah kita sholat di awal waktu.
Kalau di rumah, tunggulah sebentar dulu. Misalnya kami ibu-ibu sedang mencuci, Pak. Nah, dengar suara azan. Sebaiknya kita lanjutkan mencuci atau kita tinggalkan? Tinggalkan. Kalau kita salah berjamaah, mau tak mau kita tinggalkan. Kita pergi. Kalau kita sadari itu Allah yang memanggil, mau menang, datangi panggilan Allah. Berarti kalau kita tidak datangi, berarti kita kalah. Sifat manusia tidak ada yang mau kalah, mau menang. Betul, Bu? Adik-adik mau kalah atau mau menang? Menang. Kalau kemenangan yang hakiki adalah kita nanti dimasukkan Allah ke dalam surga-Nya. Yang ketiga, mau terus-menerus belajar sampai paham. Mungkin kita membaca Al-Quran, memahami apa isi Al-Quran itu. Kan Al-Quran ini tebal. Kita diberi oleh Allah pedoman hidup Al-Quran. Tapi kalau kita tidak baca, hanya baca Al-Quran saja dan kita pelajari maknanya, tentu kita tidak tahu pedomannya. Bahasanya bukan bahasa kita, maka minimal kita bacalah terjemahannya. Saya yakin di rumah kita masing-masing sudah ada terjemahan Al-Quran. Jadi tak ada yang sulit, yang penting mau atau tidak. Yang keempat yaitu selalu taat kepada aturan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taatilah perintah Allah, taati perintah Rasul. Di mana kita berada ada peraturan. Maka peraturan itu adalah kebaikannya untuk kita sendiri. Apa hikmah dari kita istiqamah tuh, Pak, Bu? Nah, ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Manfaatnya. Allah telah berjanji. Apa janji Allah? Di dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu syarru sanazzalu alaihimul malaika ala taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, maka Allah berkata, janganlah kamu merasa takut, cemas, dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu, telah dijanjikan oleh Allah surga. Jadi janji Allah, apabila kita istiqamah, maka Allah akan melindungi kita. Kadang-kala kita ini ada perasaan bagaimana ya kalau sudah pensiun nanti. Kalau sekarang ada insentif gaji sekian, tapi kalau sudah pensiun nanti penghasilan sekian, ini sekian, berarti itu merusak keyakinan kita sebenarnya, Pak. Karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah.
Maaf, kadangkala kalau kita sudah pensiun, anak sudah besar, tanggung jawab sudah mulai ringan. Jadi kita tidak boleh cemas untuk hari esok. Itu sudah dijamin, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Jadi janji Allah itu kepada orang yang istiqamah, Dia akan melindungi kita. Siapa yang istiqamah, dia melaksanakan perintah Allah. Contoh, sholat wajib berjamaah tepat waktu. Kalau bulan Ramadan sebulan puasa, nanti sudah bulan Ramadan puasa 6. Kemudian puasa Senin Kamis. Nah, puasa yang mubin. Yakinlah Allah akan melindungi kita. Walaupun hidup kita sederhana, tapi bahagia. Kebahagiaan itu tidak juga diukur dengan kekayaan, Pak Bu. Kenapa? Orang yang kaya raya kadang-kadang tidak bisa juga tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Menyelamatkan hartanya. Kalau tidak, ada orang menyainginya. Dahulu di daerah situ mobilnya yang paling mewah. Rupanya sudah ada pula orang beli yang lebih mewah lagi. Ada sifat irinya, ada sifat dengkinya. Itu iri dan dengki itu menghilangkan ketentraman jiwa. Maka bagaimana supaya bersih dari iri dan dengki? Hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, orang yang istiqamah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Cepat ada kesulitan hidup, diberi jalan keluar. Itu janji Allah kepada orang yang istiqamah. Yang ketiga, orang yang istiqamah, insya Allah hidupnya akan sukses dunia dan akhirat. Dunia ini berapa laku, Pak? Kaya raya seseorang kalau sudah diantar, kalau kami Purwosari namanya tuh, kemarin ada orang yang meninggal, tak ada yang dibawa harta kekayaannya. Apa yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Sama saja orang kaya dengan orang miskin kalau nyawa sudah berpisah dengan tubuh. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar kita berusaha untuk istiqamah sampai akhir Ramadan, khususnya agar jamaah Masjid Ar-Rahman semuanya mendapat malam Lailatul Qadar. Mau Pak Bu? Jadi malam Lailatul Qadar itu kita beribadah. Kalau seandainya minim ibadah kita, salat isya berjamaah kita, berdoa kita pada malam Qadar itu, namun kita akan mendapat malam Qadar. Tentu kalau minim usaha kita, minim juga hasilnya. Jadi kita percaya diri. Kalau kita beribadah, kita hidupkan 10 malam akhir ini, kita akan mendapat malam Qadar. Karena malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ada umur kita di sini sebanyak itu, Pak, Bu? Mungkin ada ya, Pak ya? Masih muda-muda saya lihat. Alhamdulillah. Demikianlah tausiah kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
kami ucapkan kepada saya telah menyampaikan serta barokan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita makan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami akan bacakan laporan keuangan Mr. Rahmat sampai dengan malam kemarin. Jumlah infak Mr. Rahmat malam kemarin Rp223.000. Jumlah infak rakyat di malam kemarin Rp204.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam hari ini, Imam Al-Ustaz Haji Gusti Muhammad Fikri Bidan Muhammad Hadibi. Jalur untuk konsumsi sahur pada malam hari ini Bapak Ramli dan Bapak Bebek. Untuk jalur konsumsi berbuka besok sore Bapak Jibi, Ibu Nora, Bapak Safwan dan Bapak Abdal. Waktu imsak besok pagi jam 4:51 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk waktu berbuka besok sore jam 15:26 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Bila ada kesalahan dan kehilapan, kami sebagai para ulama minta maaf. Sebelum kami tutup, bangsa orang kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Haji Rusdi Isfali. Kepada Bapak Haji Rusdi, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, izinkan saya bicara sebentar untuk menyampaikan himbauan. Pertama, kepada seluruh masyarakat lingkungan Masjid Ar-Rahman yang sampai hari ini mungkin belum sempat mengantarkan zakat fitrahnya, mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah, disegerakan. Karena tadi ada gambaran mungkin akan dibagikan kepada yang mustahik yang berhak menerima itu pada hari Jumat sore itu siang. Semua itu juga maka setelah saya jadi mendapat informasi pada kawan-kawan, malam hari ini mengajar seluruh panitia, baik itu panitia Ramadan maupun panitia amil zakat fitrah, dan juga beberapa pada pengurus inti masjid, kiranya dapat menunggu berhenti sejenak daripada sholat tarawih untuk kita berbincang-bincang untuk meninjau ulang nama-nama saudara-saudara kita yang sebelumnya pernah tercantum dalam daftar penerima pembagian zakat. Hal ini perlu sekali ditinjau ulang karena mungkin ada isu tahun kemarin ada 2 atau 3 jamaah yang mungkin menurut pandangan sepintas jamaah harusnya dapat bagian zakat fitrah tapi tidak dapat bagian. Atau sebaliknya, mungkin ada yang saudara-saudara kita yang sudah memiliki kelayakan ekonomi dan dia tidak bersedia lagi untuk didaftarkan sebagai peserta jamaah yang menerima bagian fitrah. Boleh melaporkan diri kepada panitia. Berapa tahun yang lalu pernah ada itu. Di antara jamaah kita yang sudah terdaftar sebagai penerima dari pengurus panitia Ramadan dan panitia zakat fitrah. Tapi namun demikian setelah dibagikan beliau mengembalikannya ke masjid karena menurut dia masih ada orang lain yang lebih layak untuk saya untuk menerima. Nah, seperti ini kalau ada nanti boleh juga melaporkan diri kepada panitia atau pada pengurus masjid. Karena ini tidak harus semua juga terima, memang sudah perkiraan sepantasnya dibagikan. Dan hal ini yang lebih tahu tentu bapak-bapak, saudara-saudara kami, orang tua kami sini yang sudah berdomisili di sini,
dah tahu kiri kanan mau kasarnya, dah tahu periuknya, kemampuan ekonomi harian, keseimbangan antara masukan keuangan dengan pengeluaran kebutuhan pokok yang begitu minus, yang mestinya berhak mendapatkan zakat tersebut. Ada juga masukan pas-pasan, ada masukannya besar tapi pengeluarannya lebih besar. Karena ada pengeluaran antara tingkat kepentingan, kebutuhan, dan hanya sekedar keinginan. Jadi ini kita melihat secara ekonomi yang perlu mungkin dibincangkan nanti oleh orang tua kita agar tidak salah salur. Karena bagaimanapun pernikahan zakat fitrah dan orang tua di sini, kalau pekerjaan ini melenceng dari garis sebenarnya karena kelalaian dan ketinggian kurang bersungguh-sungguhnya, pastilah kita menyalah hukum fikih, hukumnya tentu berdosa. Jadi jangan kita kerja berbuat kebaikan nanti kita dapat dosa pula lagi. Oleh karena itu, kabar-kabar berita sepeda masyarakat pun mohon sampaikan juga kepada kami pengurus panitia menjelang hari pembagian besok hari Jumat siang. Pak, menurut kami nggak layak lapor. Pak, menurut kami ada orang di pasar kami siapa layak lapor. Supaya jangan tempat ini pembagian tadi sehingga tidak sepantasnya dibagi, dia menerima. Yang sebenarnya sudah tidak layak lagi menerima, dia mau menerima juga. Karena ada kejadian berbagai daerah, karena sudah dibagi setiap tahun, dia nanti terus. Padahal dia sudah mapan hidupnya, tanggung jawabnya sudah tidak ada lagi, anaknya sudah pada bekerja. Tapi dia ngotot, oh saya nggak dibagi tahun ini. Dan kejadian seperti itu. Jadi ini mari kita timbang bersama-sama. Sekali lagi itu yang mungkin dapat sampaikan. Namun demikian saya kembali berhati setelah melihat perkembangan selama 2 hari 3 hari ini jauh ketinggalan dibandingkan tahun yang lalu. Malam semalam Bapak Bendahara melaporkan katanya baru 7 juta. Tahun semalam itu lebih 30 juta. Sedangkan harinya tinggal berapa hari lagi. Jadi ini mohon para sepeda masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Ar-Rahman khususnya, mari kita sosialisasikan kewajiban kita ini sehingga pada hari yang dilaksanakan nanti pembagiannya mudah-mudahan sudah terkumpul semuanya secepatnya. Walaupun Bapak Ibu sudah paham sekali tentang hukum fikih, yang sudah saya terangkan, wajib bayar zakat itu apabila telah masuk 1 Syawal. Tadi maghrib kata pengumuman pemerintah, hilal telah terlihat, maka besok pagi kita sholat Id, baru namanya jatuh tempo masuk 1 Syawal. Inilah jatuh tempo wajibnya bayar zakat. Jangan ditunggu malam itu. Itu jatuh tempo wajib. Tapi kalau kita bayar di awal, kita dapat juga pahala ganda, namanya pahala sunnah mensegerakannya. Karena ini anggaran sudah disiapkan selama 10 tahun yang lalu. Disiapkan bulan ke bulan, insya Allah tidak akan meleset anggaran ekonomi rumah tangga kita kalau untuk bayar wajib. Karena mungkin pernah juga saya mendengar kata guru-guru dahulu, kewajiban berfitrah itu kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ustadznya dan ceramah, mungkin Bapak Ibu dengar. Apakah dimasuk pada kalimat ini masuk kepada atau tidak? Kalau guru saya dulu ceritakan, sekiranya pada malam 1 Syawal sudah jatuh tempo wajibnya membayar zakat fitrah. Tidak ada yang lain yang
untuk bisa dibayarkan membantu kewajiban fitrah tadi. Apa yang dilakukan? Sekiranya dalam hidupnya hari itu berdiri atau malam ini berdiri, punya pakaian lebih dari satu pasang, yang dipakai satu, masih ada kemari satu lagi, maka yang satu lagi dianjurkan dijual untuk menggantikan kewajiban membayar fitrah. Segitu wajibnya. Sekarang kalau masyarakat kita ini tidak ada baju punya baju dua lembar, yang ada 2 lemari punya. Setiap tahun mendapat giliran pembelian baju baru. Jadi kalau ada orang ngeyel, nggak mau bayar zakat fitrah, alasan nggak punya uang, ini sungguh bertentangan dengan aturan. Kemarin saya katakan orang yang tidak bayar zakat itu mu'allaqun baina samai wal ardh. Pahalanya tergantung terawal antara langit dan bumi. Jadi sangat merugi. Sekiranya punya 2 lembar, jual selembar untuk bayar fitrah. Begitu pentingnya. Ini saya ulang kenapa ini? Kenapa waktunya Pak? Saya mohon maaf. Karena saya sudah ada juga beberapa tempat tinggal, ikut-ikut di panitia ini. Ada kejadian-kejadian seperti ini. Maaf bicara bukan melulukan menceritakan pribadi orang, tapi gorden sudah baru, sofa sudah baru, rumah sudah baru cat. Pas begitu ambil zakat fitrah, datang minta fitrah, maaf Pak, duit belum ada. Gorden baru, sofa baru, rumah dari cat baru. Pas minta zakat fitrah, maaf Pak, duit tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nggak pernah seperti ini, tapi ingatkan aja. Mari kita susahkan bersama. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kiranya saya agak seperti orang ngomel, tapi kalau nggak sampai karena saya berutang saya. Penitia berutang. Besok daerah kami dituntut. Kenapa sih Anda dibagi? Kenapa sih Anda dibagi? Mesti nggak bisa dibagi. Nah ini kami kena semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Itu yang dapat sampaikan. Jangan lupa nanti bapak atau tua kami habis tarawih kita duduk sebentar membincangkan chapter yang lama untuk diisi ulang. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.